Shalom semuanya, apa kabar? Mari dalam Pray From Home kita sama-sama bersyukur, berdoa, dan kita juga merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama dan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita dan menjadi peringatan buat kita juga. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Biarlah sebentar lagi kami mendengar firman-Mu dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapan yang baru turun atas kami, memampukan kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apa kabar semuanya? Mari sebelum dalam perenungan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Segala sesuatu akan tergoncang. Segala sesuatu yang kita pegang, dan segala sesuatu yang kita pegang itu bukan merupakan hal yang kekal, akan digoncang oleh Tuhan. Dan bahkan segala sesuatu yang kita yakini pun akan digoncang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan hati kita. Ada banyak hal yang tidak terduga akan terjadi dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 ini ada goncangan. Goncangan sepertinya goncangan ini awalnya kecil sekali, tetapi goncangan ini menjadi goncangan yang sangat besar akhirnya. Padahal yang menggoncang itu tidak terlihat oleh mata. Namanya coronavirus disease 19, COVID-19. Dan banyak orang meninggal karena COVID-19. Tetapi berita baiknya, banyak keluarga dipulihkan, banyak orang menjadi semakin kreatif dari rumah, dan banyak orang bisa bekerja dari rumah. Bahkan di perusahaan tertentu, mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Mereka memutuskan pekerjaan yang mereka lakukan cukup dari rumah masing-masing. Sebuah terobosan yang baru di mana keluarga dulu sering ditinggal, sekarang keluarga sering berkumpul bersama. Nah, malam ini saya akan sharing tentang Unshakable Kingdom. Apa yang ada di dalamnya, saya hanya kupas sedikit, lalu kita berdoa. Kasih Tuhan, kita baca dulu dari Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Segala sesuatu yang di bumi ini saya bisa pastikan akan tergoncang. Ya, ada yang berkata gini, ada sebuah lagu, bumi ini goyang akeh lindune. Dan kalau terjadi gempa, itu banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Mereka ingat kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau ada goncangan-goncangan, ingat Tuhan. Kasih Tuhan, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan mari kita mau menikmati kerajaan Allah beserta isinya. Ya, kerajaan Allah beserta isinya. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta isinya. Maka kita akan menemukan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan diberikan kepada kita tepat waktu. Nah, bagaimana kita bisa melihat Unshakable Kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yang pertama, dari Ibrani 12 ayat 28 kita belajar menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya baca sekali lagi. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang tidak tergoncangkan dipimpin oleh Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini adalah kerajaan Allah, di mana Allah sendiri yang memimpin, yang memerintahnya. Masuklah dalam kerajaan Allah. Jadi, waktu kita masuk dalam kerajaan Allah, kita belajar ada undang-undang kerajaan Allah. Apa itu undang-undang kerajaan Allah? Firman Allah. Firman Allah adalah undang-undang kerajaan Allah.
Jadi kalau Anda mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, itulah undang-undang kerajaan Allah. Nah, seandainya saudara punya sepeda motor baru, mungkin karena saudara biasa naik motor lalu langsung saja starter, ternyata sepeda motor ini tidak perlu pakai kunci yang dimasukkan ke dalam lubang kunci. Lubang kunci ada sendiri, atau lubang kunci untuk kunci stang. Tetapi untuk starternya cukup pakai remote. Nah, saudara kalau tidak membaca petunjuknya, maka saudara akan kewalahan. Oleh sebab itu, kalau kita mau menikmati kerajaan Allah, kita juga harus tahu pedoman-pedoman kerajaan Allah yang ada di dalam Alkitab. Saran saya buat Anda semua, milikilah waktu rutin setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Walaupun satu ayat, walaupun satu pasal, walaupun satu perikop. Kita tidak berlomba dengan orang lain, siapa yang paling banyak bacanya. Tetapi kalau saudara menikmati membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, pakai Bluetooth, pakai earphone, pakai headphone, saudara bisa menikmati apa isi kerajaan Allah dan pedoman-pedoman kerajaan Allah. Yang pertama kita belajar mengenai undang-undang kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Dan saya percaya, Raja di atas segala raja dengan titahnya, sesuai dengan firman Tuhan, menguatkan kita. Saudara, hal selanjutnya yang perlu kita punya adalah miliki gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah adalah salah satunya mengucap syukur. Mengucap syukur ini penting. Orang yang bisa mengucap syukur, dia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Banyak orang tidak bisa mengucap syukur. Dia menginginkan hal-hal yang dimiliki orang lain. Biarlah yang dimiliki orang lain itu bagian mereka. Karena itu yang dipercayakan Tuhan buat mereka. Dan itu juga tanggung jawab mereka. Jadi segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah yang harus kita kelola, itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Mari kita belajar mengelola tanggung jawab kita. Seringkali tanggung jawab kita tidak kita kelola, malahan kita pingin tanggung jawabnya orang lain, karena kita ingin popularitasnya orang lain. Di dalam kerajaan Allah, tidak masalah mengenai popularitas. Yang paling penting, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus itu yang dipermuliakan, bukan diri kita. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Sebab setiap tarikan nafas yang kita tarik dan keluarkan, itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bisa membuka mata, bisa melihat, itu berkat Tuhan luar biasa. Kita bisa berjalan pun, itu berkat Tuhan luar biasa. Mulai membiasakan diri, memiliki gaya hidup, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya masih ingat ketika Samuel masih kecil, dia tiap hari makan tempe. Dan hari-hari ini kalau makan tempe buat dia bukan sesuatu yang susah. Karena itu gaya hidupnya. Dia makan tempe setiap hari. Dan dia bersyukur. Dan buktinya sekalipun makan tempe, dia cerdas. Dia diberi hikmat oleh Tuhan. Demikian pula anak kami, Shalom, juga punya kebiasaan makan tempe. Makanan yang murah meriah, banyak ditemukan di Indonesia. Dan bukan makanan yang mewah-mewah. Ternyata dengan makanan yang murah meriah pun kami bisa hidup dan kami menikmati kehidupan datang dari Tuhan. Mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, gaya hidup kerajaan Allah berikutnya adalah beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Kita sembah Allah kita. Dan penyembahan kita adalah lewat kehidupan kita. Penyembahan bukan karena kita berada di dalam gedung gereja, kita menyanyi dengan suara yang merdu, itu artinya penyembahan. Dan suara kita kalau tidak merdu artinya bukan menyembah Allah, enggak.
Penyembahan kita adalah hidup kita yang dipersembahkan buat Tuhan. Penyembahan kita adalah pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang benar, yang baik, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah gaya hidup kita menyembah Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar beribadah kepada Allah lewat kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya hari Minggu kita beribadah, tetapi setiap hari kita beribadah lewat studi kita, lewat pekerjaan kita, lewat segala aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, itulah penyembahan. Dan itulah ibadah kita. Berikutnya, gaya hidup kerajaan Allah adalah memiliki kehidupan yang hormat, takut, gentar kepada Allah. Sehingga kita memiliki kehidupan yang makin berkenan kepada Allah, makin menyenangkan hati Allah. Seringkali kita menyanyikan lagu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Maukah saudara menyenangkan hatinya Tuhan? Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Sebab gaya hidup kerajaan Allah selalu menyenangkan Allah. Menyenangkan paduka raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Yang kedua, kita belajar pemurnian itu datang dari Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, refiner's fire, api yang memurnikan. Memang yang tidak tahan akan hangus. Saya rindu kehidupan kita, waktu ada ujian api itu datang, kehidupan kita mulia adanya. Bayangkan, jerami dibakar, habis. Kayu dibakar, habis. Besi bisa leleh. Tetapi logam mulia, ketika dipanaskan, tampak mulia. Aslinya mulia itu akan tampak. Saya rindu saudara memiliki kemuliaan Allah karena saudara bergaul dengan Allah. Dengan siapa kita bergaul? Demikianlah kita. Konon katanya, suami istri yang laki dan perempuan yang wajahnya berbeda karena bergaul terus makin lama makin mirip. Masa iya ya? Iya, katanya begitu. Ya. Makin lama makin mirip. Yang satunya pemarah, satunya peramah. Lama-kelamaan yang marah bisa jadi peramah juga. Karena apa? Pengaruh istrinya. Saudara yang dikasih Tuhan, suami istri hendaklah rukun. Dan saya percaya, kalau kita rukun, berkat Tuhan itu datang. Mazmur 133 berkata, berkat Tuhan itu turun ketika kita bersatu. Bersatu, bersahati, saling melayani, saling menghormati, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bersiaplah masuk dalam pemurnian dari Allah. Mau nggak mau, pemurnian dari Allah pasti datang. Kapan datang? Tiba-tiba datang. Karena ini ujian mendadak. Saudara siap nggak siap? Ada waktu pemurnian dari Allah. Dan mari kita jaga hati kita sungguh-sungguh. Hati ini sumber yang akan keluar dari mulut kita, pikiran kita, dan menjadi perilaku kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Jaga hati kita. Waktu kita disakiti, tetap bisa mengampuni. Waktu dikecewakan, tetap bisa memberkati. Waktu ditinggalkan, tidak dipedulikan, tetap mendoakan. Kekasih Tuhan, mari kita juga belajar untuk jaga sikap dengan benar dan baik. Waktu tekanan datang kepada kita, aslinya kita akan muncul. Apakah aslinya kita pemberontak? Apakah aslinya kita ini pemarah? Apakah aslinya kehidupan kita ini pahit adanya? Tetapi orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Makin ditekan, makin digosok, makin digesek, makin mulia. Kekasih Tuhan, serahkan sakit hatimu kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu yang negatif kepada Tuhan, biar Tuhan yang murnikan dan bersihkan. Api pemurnian yang datang dalam kehidupan kita, tujuannya membersihkan yang kotor dari kehidupan kita.
sehingga yang nampak adalah kemuliaan. Oleh sebab itu, belajar berespon benar dan baik dalam segala hal. Dan tujuan pemurnian adalah memisahkan yang kudus dengan yang najis. Kalau Anda biasa berpikir kudus, bertindak kudus, maka komunitas Anda pun komunitas yang kudus. Orang-orang yang suka ngomong sembrono, kehidupannya sembrono, tidak akan berkomunitas dengan saudara. Tujuan pemurnian yang berikutnya adalah membedakan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan yang asal-asalan. Saya rindu saudara benar-benar memiliki fellowship dengan Tuhan. Fellowship dengan Tuhan yang makin hari makin karib, makin intim. Dan itu yang akan membedakan saudara. Ketika tekanan masalah datang, orang yang bergaul karib dan intim dengan Tuhan, dia akan tetap bertahan. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, yang hidup benar dan baik akan semakin murni. Akhir kata, hiduplah takut, hormat, dan gentar kepada Allah, dan mintalah dituntun dan dimurnikan Allah. Sampai hari ini, saya siap untuk ditegur, saya siap untuk diberitahu. Karena kalau ada orang yang memberitahu, menegur saya, artinya orang itu mengasihi saya. Dan orang itu dipakai Allah untuk mengingatkan saya. Saya bersyukur akan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, rendah hati dan terbuka ketika ada kritikan, ketika ada orang yang mungkin mencela dengan cara yang negatif. Itu api pemurnian yang diizinkan Tuhan terjadi. Dan ketika dimurnikan, kita makin murni, makin mengkilap, makin mulia. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Mari kita berdoa bersama. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan, dan biarlah malam ini kami menyadari kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga setiap ambisi kami, setiap kerinduan-kerinduan kami yang tidak berkenan kepadamu, biarlah semuanya itu dimurnikan. Dan ketika kami dimurnikan, kami tampak mulia dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, lewat kehidupan kami ada kesaksian hidup. Lewat kehidupan kami mengalir kesembuhan. Lewat kehidupan kami mengalir mujizat. Sehingga setiap orang yang berjumpa kami melihat Yesus tinggal dalam hidup kami. Dan ketika mereka melihat Yesus tinggal dalam kehidupan kami, mereka menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, orang benar yang hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, akan dituntun Tuhan dalam kebenaran dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, murnikan kami sehingga kami makin hari makin karib, makin intim dengan Tuhan selalu. Dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat Ama Maria yang sedang ada di Singapura karena pneumonia. Tuhan menjamah kesehatannya. Dan yang mendampingi, yaitu anaknya pun dalam masa karantina juga tetap menjaga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di bulan ini pun terjadi progres kemajuan yang luar biasa sehingga Ama Maria sembuh. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang ada di Jajak, Tuhan menyembuhkan dari sakit stroke-nya, dan biarlah keluarga yang ada di sekelilingnya pun memberi semangat kepada Pak Slamet. Kami berdoa buat Ibu Yeni dan Ibu Eni yang hari-hari ini sedang mengalami sakit perut. Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka. Dan kami percaya Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan mereka semua. Kami menyerahkan diri Paulus yang ada di Solo, kulitnya disembuhkan, dan tubuhnya pun disembuhkan, dan kami percaya dalam waktu dekat dapat duduk kembali, dapat berjalan kembali, dapat beraktivitas kembali. Biarlah namamu dipermuliakan lewat putra-putrimu yang sedang mengalami sakit dan mengalami kesembuhan dan mujizat ini. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang lain yang sedang mengalami sakit,
Tuhan menjamah Miss Lydia yang ada di Jakarta, Tuhan menyembuhkan sakitnya, Tuhan menguatkan hidupnya, dan kami tak lupa berdoa hari-hari ini yang sedang dirasuk oleh iblis, yang sedang mengalami goncangan kejiwaan, yang sedang mengalami tekanan di dalam jiwanya, mengalami stres, depresi, bingung, psikofrenia, dan ada yang sedang mengalami tidak bisa tidur malam, sehingga harus minum obat-obatan tertentu sehingga mereka baru bisa tidur. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hati yang tenang turun atas mereka. Yesus menyembuhkan jiwa mereka, dan kami berdoa, kami merebut roh mereka terlebih dahulu dalam nama Yesus, sehingga roh mereka milik Yesus, dan kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Sembuhlah penyakit jiwa, sembuhlah stres, sembuhlah depresi, dan sembuhlah tekanan-tekanan jiwa, bahkan yang dirasuk oleh iblis. Dalam nama Yesus, aku rebut roh dan jiwamu dalam nama Yesus. Dan biarlah ketika hambamu melayani orang-orang yang dirasuk iblis pun, Tuhan menjamah mereka, melawat mereka lewat pelayanan hambamu. Kami bersyukur, kami berdoa, Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang sekolah maupun yang sedang kuliah, biarlah mereka dapat belajar dengan maksimal walaupun lewat online. Dan kami berdoa para guru mereka dengan rendah hati, dengan sabar, mengajar, melatih anak-anak yang mereka ajar. Dan kami berdoa juga dosen-dosen yang mengajar dengan cara yang cerdik, dengan cara yang cerdas, dan dengan cara yang sederhana dapat menerangkan mata kuliah buat para mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami semua yang hari-hari ini sedang bekerja sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan, baik di toko, di gudang, di apotek, di pabrik, di industri-industri perjalanan, industri pariwisata, industri pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, baik yang ada di pertanian, perkebunan, dan semua pekerjaan yang mereka kerjakan dengan benar dan baik. Kami berdoa ya Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang ajaib turun atas mereka. Sehingga ketika mereka melayani klien, mereka melayani pelanggan, mereka melayani dengan ramah, dan melayani dengan penuh syukur. Kami serahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa negeri Indonesia, bangsa negeri yang luar biasa. Tuhan, turunkan berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Dan biarlah para tenaga medis yang ada dapat melayani orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami sakit COVID-19 dan sakit-sakit yang lain, baik yang ada sakit paru-paru, sakit jantung, dan lain sebagainya. Dan kami minta Tuhan sendiri juga turut campur untuk melayani para tenaga medis ini, untuk melayani orang-orang yang sedang sakit terbaring di rumah sakit khususnya. Kami minta berkat dan rahmat serta hikmat-Mu turun buat Presiden kami Jokowi dalam memimpin memerintah bangsa Indonesia, dan kami berdoa buat aparat militer yang ada, TNI dan Polri, bekerja sama untuk mengamankan, menjaga negeri Indonesia ini. Tak lupa kami berdoa buat para hamba Tuhan yang giat bekerja, giat melayani jemaat yang mereka gembalakan. Kami berdoa hikmat Tuhan turun atas mereka semua, atas kami semua, dan biarlah keluarga kami semua dalam pemeliharaan, dalam berkat Tuhan senantiasa setiap hari. Dan biarlah domba-domba Allah yang dipercayakan kepada kami dapat kami layani dengan maksimal. Dan kami serahkan ya Tuhan, biarlah domba-domba ini adalah domba-domba yang benar-benar takut, hormat, gentar kepada Tuhan. Dan ketika badai datang, mereka berseru kepada Tuhan yang menguatkan, membela, menolong mereka. Terima kasih Bapa. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Haleluya. Sampai jumpa esok di YouTube channel dalam acara You Are Special. God bless you.